Guys, balik lagi bersama gua Muhin. Gue sekarang lagi di pinggiran kota Dresden yang cukup cantik dan ciamik, bisa kalian lihat di belakang gue ya guys ya. Kali ini gue pengen ngomongin gaji minimum atau WMR di Jerman. So, seperti kita tahu, Jerman ini adalah negara maju. Tapi apakah gaji WMR-nya tinggi atau rendah? Silahkan kalian nilai di akhir video ini. Jadi, di Jerman sendiri menerapkan minimum gaji, seperti yang diterapkan di negara-negara lain. Dan gaji minimum yang diterapkan oleh pemerintah Jerman adalah sekitar 12,4 euro per jam, atau sekitar Rp210.000 per jam. Kalau kita kerja full time 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, kita bakal dapat gaji sekitaran 1.980 euro per bulan. Cuman angka ini adalah gaji kotor yang bakalan dipotong sama pajak. Pajak di Jerman sendiri terbilang cukup tinggi, yaitu berkisar 15-40%. Jadi dari gaji 1.980 tadi, gaji bersih yang bakal kita terima adalah sekitaran 1.300. Jadi potongannya sekitar 680 euro. Cukup gede bukan? Tapi pajak di sini tuh bukan asal potong tanpa pertimbangan. 3 hal penting yang dipajakin pemerintah, yang pasti bakal kita rasain manfaatnya sebagai warga Jerman, adalah yang pertama, untuk asuransi kesehatan. Jadi kalau misalnya kita sakit harus ke klinik atau ke dokter, sebagian besar itu bakal gratis. Bahkan kalau istri hamil dan harus melahirkan pun itu bakal gratis, ditanggung sama pemerintah. Yang kedua, pajak untuk pensiun. Jadi kalau misalnya kita udah di umur-umur pensiun, gak bisa lagi kerja, itu bakal diurus oleh pemerintah. Bakal dikasih biaya untuk hidup per bulan. Nah yang ketiga adalah pajak sosial. Pajak sosial ini biasanya dipakai untuk kalau kita habis di PHK sama perusahaan dan belum bisa nyari kerja selama 6 bulan, itu bakal dikasih tunjangan sama pemerintah. Untuk menjamin kita bisa hidup sembari mencari pekerjaan lagi. Tapi bang, gaji tinggi, biaya hidupnya juga tinggi dong. Untuk biaya hidup sendiri, berdasarkan riset gua di Google, rata-rata ada di 750 euro per bulan. Untuk gua sendiri, karena gua tinggal di desa, gua cuman butuh sekitar 500 euroan untuk bisa hidup layak per bulan. Jadi kalau misalnya gaji lu UMR, yang setelah dipotong pajak sekitar 1.300-an, terus biaya hidup lu 750, berarti lu bisa saving per bulan sekitaran 550 euroan. Terus kalau misalnya kerjaan lu berhubungan sama konsumen yang biasanya ngasih tips kayak jadi pelayan atau jadi kurir, itu menurut cerita dari teman gua, mereka bisa hidup dari uang tips doang. Jadi kalau misalnya lu digaji sekian, gaji lu tuh bisa lu tabung semuanya karena lu bisa hidup dari tips yang lu dapetin setiap bulannya. Contohnya teman gue pernah jadi kurir, walaupun kerjanya cuma setengah hari, dia dapat tips per minggu rata-rata bisa 100-200 euro. Terus kalau misalnya lu pengen berkeluarga dan tinggal di sini, itu pajaknya juga bakal dikurangin lagi dan lu bakal dapat banyak tunjangan. Misal lu nikah sama orang Indonesia juga dan tinggal di sini, itu pajak lu bakal berkurang. Terus asuransi kesehatan juga bakal berkurang, karena lu bakal bisa beli dengan paket yang barengan sama istri lu atau sama anak-anak lu misal. Dan kalau misalnya lu punya anak, di sini ada bantuan dari pemerintah. Untuk setiap anak, dari mulai dia lahir sampai umur 22 tahun, bakal dikasih sekitar 250 euro per bulan, per anak, bayangin. Ini mah beneran banyak anak banyak rezeki jadinya. Terus kalau misalnya istri lu juga kerja, misal dua-duanya kerja dan gajinya UMR, bayangin berapa uang yang lu bisa tabung. Cukup banyak bukan? Jadi gimana menurut kalian? Apakah gaji UMR di Jerman cukup tinggi atau rendah? Silahkan komen di bawah. Cus!